Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang statistika mengenai penyajian data. Data pada statistika dapat disajikan dalam bentuk diagram. Di antaranya adalah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mengenai bagaimana bentuk-bentuk diagram tersebut, mari kita lihat satu persatu dengan menggunakan contoh. Data berikut merupakan hasil survei berat badan siswa kelas 12. Pada kolom yang di sebelah kiri ini merupakan data berat badan siswa dalam kilogram, dan yang pada kolom di sebelah kanan ini merupakan banyaknya siswa. Data ini dapat disajikan ke dalam bentuk diagram-diagram yang kita maksud tadi. Mari kita lihat bagaimana bentuk-bentuk diagram tersebut. Yang pertama, diagram batang. Sesuai dengan namanya, karena bentuknya berupa batang-batang. Panjang pendeknya batang ini menunjukkan banyak sedikitnya data. Yang kedua, diagram garis. Seperti halnya diagram batang, data yang ada tadi ditunjukkan dalam bentuk garis. Maka diagram seperti ini disebut dengan diagram garis. Dan yang ketiga, diagram lingkaran. Karena bentuknya lingkaran, maka disebut diagram lingkaran. Banyaknya data yang dimaksud itu ditunjukkan dengan besar kecilnya sudut pusat daripada juring-juring yang ada ini. Oke, jadi untuk mempermudah pemahaman kita mengenai diagram-diagram tadi, terutama mengenai diagram lingkaran, mari kita lihat contoh permasalahan yang ada. Berikut merupakan 72 data siswa kelas 12 cara pergi ke sekolah. Nah, pada diagram lingkaran ini di samping tertulis ada persen, ada besar sudut, dan warna. Masing-masing itu menunjukkan banyak sedikitnya data yang dimaksud. Warna biru tua 3%. Ini menunjukkan banyaknya siswa yang pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil. 17% ini menunjukkan banyaknya siswa yang berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Dan yang paling besar ini 75% ini yang berwarna hijau, itu menunjukkan banyaknya siswa yang pergi ke sekolah dengan bermotor. Permasalahannya, berapa sekarang yang pergi ke sekolah naik sepeda? Ini bisa kita hitung. Mari kita lihat penyelesaiannya. Jumlah siswa seluruhnya itu 72 orang. Yang jalan kaki 17%, yang naik motor 75%, dan yang naik mobil 3%. Kalau kita jumlahkan semuanya ada 95%. Berarti yang bersepeda 100% kurangi 95% sama dengan 5%. 5% dari 72 itu ya 5% kali 72 sama dengan 360 dibagi 100. Hasilnya 3,6, kita bulatkan menjadi 4. Jadi siswa yang ke sekolah naik sepeda itu ada 4 orang. Kemudian kita lihat penyelesaian dengan cara lain. Jumlah siswa seluruhnya 72 orang. Yang jalan kaki itu 17%. Kita kalikan dengan jumlah siswa seluruhnya yaitu 72
ada 1224, kita bagi 100, itu hasilnya mestinya 12,24, kita bulatkan menjadi 12. Yang naik motor itu 75% dari 72 orang, maka 75% kita kalikan dengan 72 sama dengan 5.400, kita bagi 100, hasilnya 54. Dan yang naik mobil itu 3% dari 72 orang, berarti 3% kita kalikan 72 sama dengan 212, kita bagi 100, hasilnya 2,16, kita bulatkan menjadi 2. Kemudian kita jumlah seluruhnya, hasilnya adalah 68. Dengan demikian yang bersepeda jumlah siswa seluruhnya 72, kita kurangi 68 sama dengan 4. Jadi siswa yang ke sekolah naik sepeda ada 4 orang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan mengenai penyajian data dengan salah satu contoh permasalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk memperdalam lagi silakan Anda kerjakan latihan ini. Seperti biasanya Anda tulis pada kertas, kemudian Anda foto dan kirim melalui Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.